Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, bertemu lagi dengan Bu Emma dalam video pembelajaran matematika. Nah, dalam video kali ini kita masih membahas tentang fungsi kuadrat, yaitu lebih khususnya kita akan membahas tentang diskriminan. Nah, apa saja yang akan kita pelajari pada video kali ini, yaitu kita akan membahas hubungan diskriminan dengan grafik fungsi kuadrat. Masih ingat kan apa itu diskriminan? Ya, diskriminan suatu fungsi kuadrat fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c dirumuskan d sama dengan b kuadrat min 4ac. Nah, ada 3 jenis dari diskriminan itu. Yang pertama, jika diskriminan itu lebih dari 0 atau positif, maka grafik memotong sumbu x di 2 titik. Kemudian, apabila diskriminannya sama dengan 0, maka grafik memotong sumbu x di 1 titik saja, atau kita bisa sebut grafik itu menyinggung sumbu x. Kemudian, yang ketiga, jika diskriminan kurang dari 0 atau negatif, maka grafik tidak memotong sumbu x. Untuk lebih jelasnya, mari kita amati grafik berikut ini. Nah, kita mulai dari grafik yang di sebelah kiri. Terlihat di situ bahwa nilai A itu lebih besar 0 dan nilai D itu kurang dari 0. Ya, artinya grafik membuka ke atas dan tidak memotong sumbu X. Nah, jika seperti ini, istilahnya kita sebut sebagai definite positif. Kemudian yang kedua, ya, ketika A positif dan nilai diskriminan adalah 0, maka grafik akan membuka ke atas dan menyinggung sumbu X, menyinggungnya di titik puncak ini. Oke. Kemudian, jika nilai A positif dan nilai diskriminan positif, maka grafik membuka ke atas dan memotong sumbu X di 2 titik. Ya, di sini ya. Nah, selanjutnya, jika nilai A negatif dan nilai diskriminan positif, maka nanti dia juga akan memotong sumbu X di 2 titik, kemudian grafiknya akan membuka ke bawah. Apabila nilai A negatif dan nilai diskriminan 0, maka dia akan menyinggung sumbu X di 1 titik dan grafik juga akan membuka ke bawah seperti ini. Kemudian yang terakhir, apabila nilai A itu negatif dan nilai diskriminan itu negatif, maka grafik membuka ke bawah dan tidak memotong sumbu X, atau bisa kita sebut sebagai definite negatif. Nah, selanjutnya kita langsung ke contoh. Contoh yang pertama, selidikilah sifat grafik fungsi berikut dilihat dari nilai A dan diskriminannya. Bersama fungsi yang pertama, Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X ditambah 6. Kemudian fungsi yang kedua, Y sama dengan 2 dikurang X dikurang 3X kuadrat. Yang ketiga, Y sama dengan X kuadrat ditambah 6X ditambah 9. Dari yang pertama, diketahui bahwa nilai A sama dengan 1, nilai B sama dengan 2, dan nilai C sama dengan 6. Kemudian kita hitung diskriminannya. Rumusnya masih ingat kan? B kuadrat dikurang 4AC. Kita tinggal ganti B, A, dan C sesuai dengan nilai yang ada pada fungsi kuadrat. Ya, di situ dituliskan 2 kuadrat dikurang 4 kali 1 kali 6 sama dengan 4 dikurang 24 sama dengan negatif 20. Nah, karena nilai A positif, maka grafik akan terbuka ke atas. Dan karena diskriminan itu negatif, maka grafiknya tidak memotong sumbu X. Yang kedua, Y sama dengan 2 dikurang X dikurang 3X kuadrat. Diketahui bahwa nilai A-nya ada negatif 3, nilai B-nya negatif 1, dan nilai C-nya sama dengan 2. Kita cari diskriminannya seperti ini. Ya, ternyata diperoleh nilai diskriminannya sama dengan 25. Dari sini bisa disimpulkan bahwa karena nilai A negatif, maka grafik terbuka ke bawah. Dan karena nilai diskriminan positif, maka grafiknya memotong sumbu X di 2 titik. Yang ketiga, Y sama dengan X kuadrat ditambah 6X ditambah 9. Nilai A-nya adalah 1, nilai B-nya 6, nilai C-nya 9. Kita cari diskriminannya dengan cara yang sama, diperoleh bahwa nilai diskriminannya sama dengan 0. Maka dari sini
Kesimpulannya adalah karena A-nya positif maka grafik terbuka ke atas, dan karena nilai diskriminannya 0 maka grafiknya menyinggung sumbu X. Seperti itu ya. Kemudian selanjutnya contoh yang kedua. Agar grafik fungsi f(x) sama dengan x kuadrat plus px plus p plus 3 menyinggung sumbu x, maka nilai p adalah. Nah, dari sini ya, kita tahu bahwa kata kuncinya adalah grafik menyinggung sumbu X. Ketika menyinggung sumbu X artinya apa? Nilai diskriminannya sama dengan 0. Kata kuncinya di situ. Ingat ya. Maka untuk perhitungannya kita memakai kata kunci tadi. Nilai diskriminan sama dengan 0. Kemudian berarti B kuadrat dikurang 4AC sama dengan 0. Tinggal kita masukkan nilai B, nilai A, dan nilai C-nya ke situ. Ya, di situ dituliskan P kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali P plus 3 sama dengan 0. Kemudian kita kuadratkan dan kita kalikan, diperoleh P kuadrat dikurang 4P dikurang 12 sama dengan 0. Nah, dari sini ya kita faktorkan persamaan kuadratnya, kemudian diperoleh bahwa nilai P adalah 6 atau P sama dengan negatif 2. Maka jawabannya adalah A. Selanjutnya, contoh yang ketiga. Diketahui diskriminan fungsi f(x) sama dengan ax kuadrat dikurang 6x ditambah 5 sama dengan 4. Maka nilai A adalah, nah dari sini apa yang diketahui? Ya, fungsinya sudah dituliskan, kemudian nilai diskriminannya sama dengan 4. Maka kita tuliskan D sama dengan 4. Ya, kuncinya di sini. Nah, kemudian kita lanjutkan ke bawah, karena D sama dengan 4, maka B kuadrat min 4AC sama dengan 4. Kemudian kita substitusikan nilai ABC-nya, diperoleh persamaan 36 dikurang 20A sama dengan 4. Ya, kemudian dilanjutkan ke bawah dan diperoleh nilai A sama dengan negatif 32 dibagi negatif 20 dan disederhanakan menjadi 1/3/5. Jawabannya adalah D. Nah, selanjutnya contoh yang keempat, ini adalah contoh yang terakhir. Perhatikan grafik beberapa fungsi berikut. Ya, di situ ada 4 grafik fungsi kuadrat yang memiliki diskriminan lebih besar atau sama dengan 0 adalah. Nah, berarti kita diminta untuk menganalisis grafik ini dari gambarnya itu nilai diskriminannya negatif, positif, atau sama dengan 0. Tapi yang di soal ini mintanya adalah yang lebih besar atau sama dengan 0. Mari kita selidiki satu persatu. Grafik yang pertama, dia tidak menyinggung maupun memotong sumbu X. Ya, karena tidak memotong sumbu X, maka bisa kita simpulkan nilai D-nya itu kurang dari 0. Kemudian yang kedua, grafik yang kedua, karena grafik menyinggung sumbu X, artinya nilai diskriminannya sama dengan 0. Kemudian yang ketiga, karena grafik memotong sumbu X di 2 titik, maka bisa kita sebutkan nilai diskriminannya lebih dari 0. Dan yang keempat, karena grafik tidak memotong sumbu X, maka bisa kita simpulkan nilai diskriminannya itu kurang dari 0. Maka yang memenuhi syarat dari soal adalah nomor 2 dan 3 ya. Oke anak-anak, untuk pertemuan kali ini sudah selesai materinya. Semoga apa yang Bu Emma sampaikan bermanfaat untuk kalian. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.